emosi kayak. Bukan babi tapi mirip. Dibilangnya, saya melihat ustadz-ustadz itu bagus-bagus karena dia menghadapi umat Islam. Saya kan menghadapi umat Paulus. Beda menghadapi umat Islam, harus lembut. Kalau menghadapi pemakan babi kayak ibu ini, naik-naik langsung kesurupan. Gimana mau baik? Orang datang-datang, naik di kumalnya orang langsung ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ini ngamuk-ngamuk, naik-naik sini langsung ngamuk. Makanya kurangi makan babi. Biar karakternya tidak seperti babi ibu gitu. Yesus kan mengharamkan babi. Musa mengharamkan babi. Kenapa Anda makan gitu? Sensitif dia, emosi. Emosi dia teman-teman, emosi. Emosi nih. Emosi nih. Bang Juma Ngamuk. mute Bang Juma. Ngamuk-ngamuk dia, emosi. Emosi dia. Sini itu kau. Iblis yang sesungguhnya, kafir yang sesungguhnya itu kau Juma. Emosi. Masalah generasi emosi. Ibunya emosi. Karena kenapa emosi? Ya mungkin karena kecewa dia tetap minoritas di Indonesia. Tadi Bang Juma mengatakan Kristen mengajarkan merampok, mencuri, membunuh, itu di mana itu? Ulangan 20 nomor 10. Itu disuruh di merampok. Ya jelas. Coba Anda baca. Di mana orang Belanda itu menjajah itu karena mengikuti ajaran Kristen mana? Itu ulangan 20 nomor 10 Anda baca dong. Makanya sebagai misionaris Anda harus kuasai Bible, jangan dipecundangi nanti. Nggak ada di situ untuk diajar. Coba kau baca. Coba kau baca. Ya, gini Juma ya, kamu belajar Alkitab yang benar, sejarah yang benar. Kamu tahu, orang yang saya mualafkan itu sering kau japri untuk kau ajak lagi murtad. Kenapa bisa? Kenapa bisa kau ganggu akidahnya orang? Kenapa? ya, banyak orang-orang yang mualaf kembali lagi. Nah, terus kenapa orang mualaf kau ganggu-ganggu, kau ajak lagi masuk Kristen, agama menyembah makhluk terkutuk itu? Kristen. Saya kapan ganggu agamamu? Kau jelas-jelas terbukti orang yang sudah saya syahadatkan, kau japri, kau suruh masuk ke agamamu menyembah Kristus yang mati dengan jalan kutuk gitu kan? Kenapa kau lakukan itu? Kenapa? Kamu mempelintir ayat-ayat Alkitab. Saya tidak memelintir. Saya tanya samamu, kenapa kau goda mualaf yang sudah syahadat untuk masuk murtad menyembah makhluk terkutuk? Kutanya dulu kau. Mualaf yang mana? Kutanya dulu kau. Ya, mualaf yang mana? Enggak usah kau berpura-pura mualaf yang mana. Enggak usah kau berpura-pura. Kau sadari saja. Kutanya samamu, kenapa kau mengajak dia murtad kembali? Kenapa? Nah, saya mau meluruskan apa yang pemahaman dia terhadap Alkitab. Karena udah itu kau akui. Karena kamu dibenarkan tidak, kutanya dulu kau. Dibenarkan tidak di negara kita ini memaksa orang keluar dari agama Islam setelah mereka Islam? Oh, oke. Juma, kamu harus konsisten juga ya. Saya waktu pengalaman di Makassar, di pelabuhan itu misionaris kayak kau itu misionaris kawakan yang sudah tidak laku. Jangan kau paksa orang masuk Kristen, agama yang tidak laku itu. Oke? Enggak, masalah barang yang sudah gagal di barat, jangan kau kasih paksa orang masuk ke agama itu. Oh, saya nggak paksa dong. Saya bahasa Japrimu ke dia. Coba di mana paksa-paksa? Saya bahasa Japrianmu ke dia. Coba di mana paksa? Saya bawa kerana hukum boleh? Coba di mana paksanya? Enggak, saya naik dulu kau. Saya boleh bawa, saya suruh tim saya bawa kau kerana hukum boleh? Ya, coba di mana dipaksa? Saya kasih lihat kau Japrianmu ya. Di mana coba dipaksa? Kamu pikir saya itu tidak kerja di lapangan? Kau pikir tim saya tidak kerja di lapangan? Iya, di mana saya paksa dia? Enggak, ku tanya dulu samamu. Boleh nggak saya bawa kerana hukum ini?
Ya masalah saya paksa Enggak, gimana? kau jawab dulu. Boleh nggak saya bawa ke ranah hukum? Lah, gini loh, Juma. Kau punya agama sudah tidak laku, jangan kau paksa-paksa orang. Juma, saya saja di Makassar. Saya diajak Apa di Makassar? Siapa di Makassar? Siapa di Makassar? Paksa kau Kristen masuk Islam. Siapa? Saya nggak mabuk agama juga, saya biasa aja kok. Saudara, kalau ada orang Islam memaksa orang Kristen masuk Islam, itu sama halnya dia memaksa, memaksa kucing masuk Islam. Ada itu Juma, ada. Sama dia memaksa makhluk di luar manusia masuk Islam. Itu nggak ada. Bahkan di Palembang. Kau ini saya sudah ada bukti kau sebut-sebut sembarang Makassar, Palembang lagi. Teman saya orang Palembang saya kerja di Palembang, saya tiap hari diajak, kami dua kerja nih. Kamu diajak apa? Kamu diajak apa di Islam? Kamu diajak apa di Islam? Ya, waktu itu kan gini, ceritanya gini ya. Gimana? Apa yang dijual orang Islam itu ke kamu, apa yang dijual? Dia bilang begini, dia pakai bahasa dosamu ditebus gitu. Ya. Enggak. Dosamu ditebus. Dijamin masuk surga, bukan lagi hamba bilang Tuhan. Begini ya, saya ikutin bahasa Palembang ya. Melki, betul ini. Inilah teman-teman, ini misionaris yang sudah terdidik untuk menipu itu begini. Ya. Kalau ini misionaris ini, tandai mukanya ini, tandai muka misionaris ini, tandai hati-hati anak-anak kita. Nih, ini orang misionaris, orang Islam, dia hubungi, dia tekan-tekan, dia bujuk-bujuk untuk masuk kembali menyembah makhluk kuburan. Ini dia orangnya. Coba diperhatikan mukanya sendiri. Dia orang ini, Islam. Tandai mukanya ini. Dia orang tandai Islam muka ini. Pun, dia orang Islam, dia ajak saya masuk agama. Bagaimana ceritanya umat Islam ngajak orang Kristen masuk Islam itu gimana ceritanya? Ya, oke, dia cerita begini sama saya ya. Dia bilang, apa coba? Agama saya itu benar. Melola agama saya, dia bilang begitu sama saya. Itu tiap hari loh. Terus itu ngajak? Ya, dia bilang Melo itu suruh ikut. Itu ngajak? Nah, dia bilang suruh ikut. Dia bilang ikut itu apa? Ya. Mungkin kamu datang menggoda dia. Kamu datang menggoda dia untuk masuk Islam, untuk masuk agamamu. Tidak, Pak. Saya bekerja. Itu kerjamu. Itu kerjamu. Tidak. Saya bekerja. Itu kerjamu. Saya kerja itu lagi. Kerjamu. Itu kerjamu. Kamu datangi orang-orang yang mu'alaf, lalu kau bujuk-bujuk mereka. Kau bujuk mereka untuk masuk kembali ke agamamu. Dia itu Islam loh. Dia Islam dari sejak lahir loh. Dan dia bahas tentang agama dia terus. Siapa yang Islam? Siapa yang Islam sejak lahir? Jangan kau bilang mu'alafku lagi. Enggak, teman kerja saya. Tapi saya biasa aku pikir aja. Kau bilang mu'alaf. Tidak ada urusan. Kamu datang membawa agamamu itu yang gagal itu, kau datang ke bawah mereka, akhirnya kau diajak, mending kau ke Islam daripada kau gila permanen, begitu kan? Kalau cuma takut dengar begitu, karena saya sendiri juga diajak mualaf loh. Cuma saya nggak mau, saya nggak persalahkan itu Juma. Kenapa kamu nggak sekalian aja ngaku mu'alaf? Habis itu kau murtad lagi. Setelah aku mu'alaf, saya masuk ke masjid, ternyata di sana begini. Kenapa nggak pakai praktek-praktek seperti itu kayak Lina Tidak Jaya? Kenapa? Kamu dengarin dulu penjelasan saya. Kenapa kau nggak pakai cara-cara kayak gitu, kayak seniormu yang pura-pura masuk Islam gitu? Kenapa kau nggak pakai? Sekalian aja total. Saya nggak ada pura-pura masuk Islam. Ya, itu kan salah satu cara untuk cari banyak pengikut, pura-pura masuk Islam. Mungkin kalau di orang lain, tapi saya jangan ya Bang Juma, jangan. Terus kenapa kamu japri orang yang sudah punya agama? Nah, kalau yang teman saya dia agama Islam, saya agama Kristen, dia ajak saya mualaf. Kenapa kalau saya bilang kamu ajak saya? Itu karena kau ngajak dia, maka kau diajak masuk kembali ke agamanya. Karena kau ngajak dia, karena itu kerjamu. Dia bahas duluan agama dia loh Pak. Saya tuh masuk fokus kerja Pak. Pandai-pandaian. Palembang di Makassar, di Palembang kau diajak menjadi Islam, di Makassar lagi kau diajak itu karena kau punya pekerjaan begitu. Kau keliling sales. Kau jadi sales. Kamu sales mengajak orang untuk mengikuti Tuhanmu yang bule itu kan? Oke. Ya kan? Saya bisa tunjuk, saya bisa kasih tahu Palembang di mana. Kalau ada orang Palembang di bawah sini, nanti
cari tahu aja di Kabupaten Muara Enim di Kecamatan Gelombang. Desa nanti saya kasih Apa tahu. kau bikin di sana? Kau bikin apa di sana? Nah, di situ saya nyadap karet kok di Nyadap situ. karet. Terus di Makassar kau ngapain? Di Makassar itu saya kan kapal saya itu mau pergi ke sana itu kok. Kemana? Saya kan Kapalmu dari mau Jakarta, kemana? saya pulang kampung, saya ke Maluku. Di kampungmu di mana? Maluku. Terus Tunggu kapalmu dulu, ya, mampir dulu. Jadi tunggu dulu ya. Jadi saya waktu di kapal, di waktu transit di Makassar, ada tuh segerombolan dari Islam juga mengajak saya mualaf pakai baju Muslim ya. Itu kan apa seperti itu? Fitnah yang sangat tersusun rapi. Di mana ada orang Enggak. Islam punya misi mengislamkan orang Kristen? Demi Tuhan, saya nggak bohong. Kalau yang gitu. Anda maksud mungkin jamaah tablik. Saudara-saudara saya, sahabat saya jamaah tablik mendatangi orang untuk ke masjid. Itu yang didatangi orang Islam. Kebetulan aja Anda penyembah Tuhan bule. Sampai kemudian Anda merasa, loh kok saya diajak, saya kan Kristen. Oh maaf Pak, kita tidak tahu. Ya, itu kan Kita tidak tahu. kan kalau sudah Anda kan tidak diketahui Anda Kristen. kan katanya begini kan, dia agama apa? Saya agama Kristen. Mualaf loh, langsung bilang begitu. Kalau sudah saya bilang ngomong begitu. Itu kalaupun itu terjadi, itu hanya bercanda. Tidak ada misi mengkristenkan orang, mengislamkan orang di Islam itu nggak ada. Apalagi dari lorong ke lorong, dari kapal ke kapal untuk nggak seperti agamamu. Gini loh Bang Juma, kalau hal seperti itu kan cuma saya tidak menanggapi. Satu ambilnya biasa aja. Jadi jangan Kalau kau tidak menanggapi dan kau ngambil biasa aja, kenapa kau bahas di sini? Itu kamu aja yang kepedean. Orang cuma datang, itu jamaah tablik memang begitu dia. Ya, Dari terserah, lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, mendatangi. Mana ada orang tahu kalau kau itu Kristen atau kau Islam? Di Makassar ini 99,9 Islam. Jadi mereka datang umat Islam, kebetulan aja salah satunya di situ ada penyembah Tuhan bule. Kaulah itu. Kalau sudah tahu saya Kristen ya kenapa dia ngomong Dari gitu, mana dia tahu kau Kristen? Dari mana? Bang Juma? Mukamu aja kayak orang Cina itu, separuh India. Bagaimana orang tahu kalau kau itu orang Kristen? Memang ada tanda-tanda salib kau simpan di lehermu, habis itu didatangi. Lagi pula jamaah tabligh itu tidak datang orang per orang, dia datang per kelompok mendatangi orang-orang untuk ke masjid. Anda mengatakan saya Kristen Pak. Oh, kenapa nggak mualaf saja? Itu diajak kau menganggap oh ini Dia orang sedang mengaji saya Islam gitu. Dia bilang ayo mualaf gitu, bilang gitu. Saya Ya bilang, itu kan maaf. ajakan yang secara spontan, bukan direncanakan datang ke rumahmu. Japri Ya. kamu, tidak Tapi kan- seperti kamu japri orang. Tapi kan memang tidak boleh itu juga seperti itu. Coba saya bacakan WA-mu ya. Orang punya agama di japri, suruh pindah kembali ke agama lama. Ini kan, mualaf saya kirimkan video kamu dengan saya. Terus Terus begini. Oh namamu Melki ya? Terus kamu minta, kamu mau nelpon dia. Saya mau tanya samamu, ngapain kamu mau telepon dia? Untuk apa urusanmu kamu nelpon dia? terus Ya saya tanya, apa urusanmu mau telepon dia? ya cuma untuk menjelaskan, bukan saya bilang Jelaskan apa? Menjelaskan apa? ya sudah kalau begitu saya minta maaf kalau itu udah salah. Nah makanya
agamamu itu sudah tidak laku di barat, jangan kau jual di sini. Umat Islam sudah kebal. Umat Islam tidak bisa lagi dibodoh-bodohi kayak dulu. Oke? Jangan kau paksakan orang Islam untuk masuk ke agamamu, agama yang sudah ditinggal di barat. Kenapa di Indonesia kalian getol untuk mengajarkan kekristenan? Karena orang Islam itu nggak peduli dengan kalian, cuek. Karena kami menganggap apa sih ini? Makanya dijajah 300 tahun lebih tidak mayoritas kalian. Karena umat Islam itu, orang-orang Indonesia itu menggunakan akal sehat nih. Ini yang dipakai. Agamaku segitu kali Ya, gitu loh. kalau ya oke Bang Juma, kalau memang itu Bang Juma menganggap itu saya paksa, saya minta maaf. Ya, tapi tujuan saya untuk tidak memaksa. Kalau harus masuk, saya nggak memaksa begitu. Ya, masa kau harus paksa seret orang masuk ke gereja kau ikat pakai Iya, borgol? kalau maksa kan, kalau saya ikut pakai begitu Bang Juma, kayak contohnya kalau dia juga, teman saya juga, saya bilang waktu teman kerja di Palembang, kalau tiap hari kalau saya bilang kamu paksa saya masuk agamamu, saya juga nggak bilang seperti, saya biasa aja gitu. Ya itu teman kerjamu. Ini bukan Iya. teman kerjamu. Tapi kalau begitu, kalau memang itu saya salah, saya minta maaf Bang Juma gitu. Kau minta maaf sama seluruh umat Islam. Ya, Tak boleh teman-teman begitu. Islam saya minta maaf, itu saya sudah salah. Sekarang masuk ke tema. Masih sanggup? Nah, kayaknya saya nggak berdiskusi lagi sih. Ya sudah, turun kalau gitu. Oke. Hati-hati di jalan. Kamu pikir Bang Suma duduk di rumah itu nggak jalan orang-orang offline untuk mengawasi di sana? Apa lu pikir Bang Suma karena nggak digaji cuman offline aja nggak mengawasi anak-anaknya di lapangan? Gerakan kalian sudah beberapa tahun yang lalu saya katakan ya. Gerakan kalian di bawah lorong tikus di bawah tanah pun kita tahu. Pahami itu. Halo, selamat siang. Nggak bisa lagi bang bahas topik, woi nggak bisa. Udah orang bikin kesalahan fatal gitu, orang beragama kok diajak masuk ke agamanya. Oh, iming-imingnya lucu lagi tuh. Ya, cuman saya nggak mau perdengarkan VN-nya di sini. Doa saya dikabulkan. Besok hari kau masuk di sini biar ku garami telingamu. Halo, selamat siang. Zero. Dinda Dio masih monitor nggak di bawah? Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo? Ya, halo juga. Dari mana? Muslim, sorry bang. Oh, sama kita, sama-sama Muslim. Mau jadi makmum? Kita sholat asar. Keburu pergi. Dinda Dio, naik kit dulu dek. Sembahyang kat dulu saya. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita ibadah dulu, sholat asar. Seperti kemarin, sebentar aja, sebentar. Saya sholatnya bentar. Hey.